Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan hari ini selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran ketiga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita, ya. Tentunya mungkin di rumah anak-anak semua banyak sekali bunga, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bunga kebanggaan Indonesia, ya. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional ini adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Jadi kalau kita ke Belanda, bunga yang sering dikenal adalah bunga tulip. Ada juga mawar. Mawar ini lebih dikenal sebagai bunga dari negara Inggris, ya. Nah, sekarang kalau kita di negara Indonesia itu memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia ini adalah puspa, ya. Sekarang kita bisa melihat yang pertama adalah bunga melati. Bunga melati putih, ya. Ini, ya. Nah, bunga melati putih ini disebut dengan puspa bangsa. Kemudian ada bunga anggrek. Nah, bunga anggrek bulan, ya. Bunga anggrek bulan ini disebut dengan puspa pesona, ya. Nah, sekarang ada yang ketiga adalah bunga Rafflesia arnoldi, disebut juga dengan puspa langka, ya. Itu kebanggaan bunga dari Indonesia, ya. 3 bunga nasional ini. Dan tentunya kita melihat bahwa bunga ini banyak sekali, ya, beraneka macam, ya. Mungkin ada ribuan, ya, jenis-jenis bunganya. Mungkin di kalian juga di rumah, pekarangan rumah mungkin banyak sekali jenis-jenis bunga, ya. Apalagi sekarang kita lihat bunda-bunda, ya, ayah kita, bunda kita itu banyak sekali bunga di pekarangan rumah, ya. Nah, tentu banyak sekali. Nah, bunga ini memiliki banyak manfaat, ya, untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni itu nampak lebih indah, ya. Kalau ada di teras rumah kita ada bunga yang warna-warni, tentunya menambah teras kita lebih indah, ya. Jadi kelihatan suasana alam di depan rumah kita kalau kita mempunyai bunga, ya. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga juga bisa menambah kecantikan di dalam ruangan. Misalkan mungkin ada bunga, anak-anak semua, ya, di dalam rumahnya ada bunga yang disimpan di vas bunga, ya, di pot, ya. Nah, itu akan menambah cantiknya ruangan, ya. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati, ya. Bunga melati ini sering digunakan untuk acara pernikahan, ya. Kemudian ada ungkapan bela sungkawa, dan terkadang ungkapan bela sungkawa ini pun menggunakan rangkaian bunga. Ada kita melihat ucapan-ucapan selamat, ya, itu menggunakan rangkaian bunga. Nah, begitu indahnya dihiasi, ya, sehingga sekarang banyak sekali orang yang menjual bunga, gitu, ya. Oleh karena banyak
orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga ya. Kita lihat sekarang banyak sekali mungkin di pasar ya, kemudian ada di toko-toko bunga ya, para petani yang menjual bunga yang sekarang diberikan tempat wadah ya. Ada yang langsung belinya pakai pot begitu ya, kemudian ada yang pakai polybag ya, sehingga kita juga kalau pengen melihat rumah kita lebih cantik ya, lebih asri ya, tentunya harus banyak bunga ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa misalnya contoh sekarang petani sudah menanam bunga ya, berbagai macam jenis bunga. Ada yang bunga mawar ya. Nah, kita melihat bahwa sekarang ada petani yang hasil panennya itu ada 141 tangkai bunga mawar. Nah, petani ini akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga yang sama banyak. Nah, kalau ada soal seperti itu berarti kita harus melakukan proses perhitungannya ya. Nah, proses perhitungannya itu ditulis dalam bentuk pembagian ya. Pembagian. Jadi hasil panennya 141 tangkai bunga, petani menyimpannya dalam 3 tempat. Sekarang kita pengen lihat dalam 3 tempat itu kira-kira masing-masing memuat tangkai bunganya sama banyak itu ada berapa gitu ya. Berarti kita harus menggunakan pembagian. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira masih ingat kalian cara menyelesaikan soal pembagian? Masih ya, tentunya masih ya. Tapi kita akan coba menghitung ya bagaimana cara pembagian yang ada pada soal. Nah, sekarang kita tulis dulu 141 ya dibagi dengan angka 3. Nah, ingat bahwa untuk pembagian ini kita dasarnya harus tahu dulu tentang perkalian. Jadi misalkan ada 2 angka ya, itu harus kita pilih bilangan yang mendekati angka pembagiannya. Misal 141 dibagi 3. Kalau seandainya 1 kita ambil 1 angka misalnya ya, 1 angka kita bagi 3, ini kan nggak bisa ya. Nah, kalau dia nggak bisa berarti kita harus mengambil angka berikutnya. Nah, angka setelah 1 ada 4 ya. Nah, berarti angka 14. Nah, sekarang kita akan mencari 14 dibagi 3. Nah, 14 dibagi 3 berarti kita akan menghitung pembagiannya 14 bagi 3. Nah, sekarang kita hitung. Nah, sekarang kalau 14 kita cari angka perkalian 3 dikali berapa yang mendekati angka 14. Nah, begitu caranya. Kalau seandainya kita hitung 3 kali 4 berarti 12. 3 kali 5 berarti 15. Berarti 15 kelewatan ya. Berarti kita pilih angka 4. Berarti 14 dibagi 3 itu sama dengan 12 ya hasilnya. Berarti 14 bagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, kita tulis 4 hasilnya ini kita tulis di atas ya. Nah, kita tulis di sini. Nah, 4. Nah, sekarang 4 ini kita kalikan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, hasil 12 ini kita letakkan di bawah sini, di bawah 14 tadi. Nah, kita letakkan di sini ya. Nah, setelah itu kita kurangkan. Nah, 14 dikurang 12 tadi ya, 14 dikurang 12 berarti 4 dikurang 2. Ingat, untuk pengurangan itu dimulai dari sebelah kanan ya. Nah, ya, 4 dikurang 2 ya. 4 dikurang 2 ya. Berarti kita tulis 2. Nah, di situ ya. Nah, 2 ini ya, kita bagikan dengan 3. 2 dibagi 3 berarti nggak bisa ya. Nah, kalau nggak bisa caranya gimana? Caranya adalah karena 141 ini masih ada angka satunya,
satuannya. Berarti 1 ini kita turunkan. Ya, kita turunkan, kita letakkan di bawah. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2, berarti 1 kurang 1 0, tidak usah ditulis. Nah, 1 di sini karena kita turunkan, hasilnya 21. Nah, sekarang 21 dibagi dengan 3. Ya, kita tulis ya, 21 dibagi 3 hasilnya kira-kira angka 3 perkalian 3 dikali berapa hasilnya sama dengan 21. Nah, begitu ya kebalikannya kalau pembagian dengan perkalian ini. Nah, kalau 3 berarti 21 dibagi 3 hasilnya sama dengan ya 7 ya. Nah, berarti 7 ini kita letakkan di sini. Iya. Nah, ya. Oke ya. Nah, setelah 7 kita letakkan di sini, kita kalikan. 7 dikali 3, ya kita hitung 7 kali 3 21. Berarti 21-nya kita letakkan di bawah sini. Nah, ya, oke. Sehingga kalau sudah itu berarti kita kurangi. Ya. Ya, 21 dikurang 21 hasilnya sama dengan 0. Nah, oke ya. Berarti sudah dapat ya jawabannya. Berarti sekarang hasilnya adalah 141 dibagi 3 itu hasilnya 47 ya. Nah, begitu cara menghitung angka pembagian ya. Baik anak-anak semua, mudah-mudahan kalau kita sering melakukan latihan ya, latihan pembagian, insya Allah kita akan mudah dalam menghitung proses untuk pembagian ini. Maka dari itu saran Bapak adalah bagaimana kita harus menghafal kali-kali ya. Nah, perkalian 1 sampai dengan 10. Kalau kita hafal perkalian 1 sampai 10, insya Allah kalau untuk masalah pembagian itu akan lebih mudah ya. Oke ya, mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil apa yang Bapak sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya.